Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelipatan dan faktor. Kita mulai dari kelipatan dulu. Kelipatan. Bila K anggota dari C atau himpunan bilangan cacah, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka kelipatan K diperoleh dengan cara mengalikan K dengan tiap anggota C. Misalkan, nilai K-nya misalkan 7. Jadi bilangan cacah kelipatan 7 itu adalah kalikan satu-satu dengan angka bilangan cacah. Misalkan dari 0 sampai 5. Maka 7 kali 0, kemudian 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3, 7 kali 4, dan 7 kali 5. Maka hasilnya bilangan cacah kelipatan 7 yaitu 0, 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya, kelipatan persekutuan dua bilangan cacah. Nah, perhatikan himpunan berikut. Himpunan bilangan kelipatan 2. Nah, ini sudah Bapak buat ya. 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ini himpunan bilangan kelipatan 2. Kemudian ada himpunan bilangan kelipatan 3, yaitu 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan yang termasuk dalam kedua himpunan itu adalah 0, 6, 12, dan 18. Nih, coba perhatikan ya. 0, 6, 12, dan 18. Nah, ini sama kan? Ada di himpunan bilangan kelipatan 2 dan di kelipatan 3. Maka himpunan bilangan itu, yang ini, disebut kelipatan persekutuan 2 dan 3. Oke, untuk selanjutnya ada istilah kelipatan persekutuan kecil bilangan cacah atau kita sebut dengan KPK. Nah, misalkan di sini ada dua himpunan bilangan kelipatan ya, 4 dan 6. Ini himpunan bilangan kelipatan 4, sedangkan ini himpunan bilangan kelipatan 6. Maka himpunan kelipatan persekutuannya adalah ini. Nah, ya. 0, kemudian ini 12, terus 2, 4 ya. Nah, coba dilihat di sini di antara kelipatan persekutuan 4 dan 6, yang paling kecil berapa? Yang paling kecil itu adalah 12 ya. Nah, ini 12 yang paling kecil. Sebetulnya ada 0 ya, cuman 0 tidak disertakan ya. Nah, dalam menentukan KPK tidak mengambil 0 karena 0 terdapat pada semua himpunan kelipatan. Jadi nggak dipakai. Jadi untuk bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 6, KPK-nya adalah 12 ya, yang paling kecil, himpunan persekutuan kecil. Oke, setelah membahas tentang kelipatan, faktor suatu bilangan cacah. Setiap bilangan cacah dapat dinyatakan sebagai hasil kali dua bilangan atau lebih. Masing-masing bilangan itu disebut faktor. Misalkan begini, 3 itu sama dengan 3 dikali 1, maka 3 dan 1 ini adalah faktor dari 3. Contoh begini, misalkan tentukan semua faktor dari 20. Nah, kalian cari dua angka, kalau dikaliin hasilnya 20. Ya, kan bisa 1 kali 20, bisa 4 kali 5, bisa 2 kali 10. Nah, jadi faktor dari 20 itu adalah ini. 1, 2, 4, 5, 10, 20 ya, dari urutan kecil ya susunannya. Faktor dari suatu bilangan cacah adalah bilangan asli yang dapat membagi habis bilangan cacah tersebut. Misalkan begini, ada himpunan A 6, 8, 14, 16, dan 64. Coba manakah di antara anggota A ini yang merupakan faktor 32? Nah, ingat ya, faktor itu dapat membagi habis ya bilangan cacah. Nah, kalian cari angka-angka yang di sini yang bisa membagi 32, membagi habis. Nah, jawabannya 8 dan 16. Kenapa? Karena angka 8 dan 16 itu dapat membagi habis 32. Kan 32 dibagi 8 itu hasilnya 4 ya. Dan 32 dibagi 16 hasilnya 2. Maka yang merupakan faktornya adalah ini, 8 dan 16. Oke, kemudian ada istilah faktor prima. Ingat ya, bilangan prima itu
bilangan dari angka 2 kan, 2, 3, terus berapa lagi? Ya, iya 5, terus 7, 11, 13, dan seterusnya ya, banyak. Nah, kita dapat menyatakan suatu bilangan cacah, bukan prima, sebagai perkalian dari bilangan prima. Dengan cara ini, von faktor. Begini misalkan ya. Contoh, tentukan himpunan faktor prima dari 60. Nah, kita buat dulu von faktor dari 60. Nah, ini von faktornya udah Bapak buat ya. 60 dibagi 2. Nah, tipsnya kalau bilangan ini genap, ya bagi 2 dulu ya. Dibagi 2 dulu. Ini masih bisa dibagi 2 kan? 30 bagi 2, 15. 15 udah nggak bisa dibagi 2 kan? Karena ini bilangan ganjil. Maka cari yang angka yang bisa membagi dengan bilangan ini. Nah, dari yang kecil aja dulu. 3 ya. Ini misalkan 3. 15 bagi 3 itu 5. Udah ya, karena ini udah bilangan prima kan. Nah, jadi faktornya berapa? Ya ini. 2, 3, 5 ya. 2, 3, 5. Maka faktor dari 60, nah ini 2-nya kan ada 2 ya. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, karena ini 2-nya ada 2, kita bisa menuliskan dengan 2 pangkat 2. Kalau 2-nya ada 3, maka kita akan menuliskan 2 pangkat 3. Kalau misalkan 5-nya ada 4, gimana? Nah, berarti 5 pangkat 4. Ya, gini ya. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal ya. Latihan soal menentukan KPK dan FPB dari beberapa bilangan. Nah, ini Bapak contohkan dari 2 bilangan ya. Tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 50. Nah, langkah pertama sebelum menentukan KPK dan FPB, langkah pertama kita buat dulu pohon faktor biar gampang ya. Nah, buat pohon faktor bilangan 24 dan 50. Nah, ini tadi sudah kan dijelaskan bagaimana cara membuat pohon faktor. Ya, kita bagi dulu 24 karena ini bilangan genap, bagi 2. 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 3 bagi 3, 1 ya. Atau sampai sini cukup nggak apa-apa ya. Nah, begitupun dengan 50. 50 bagi 2, 25. 25 bagi 5, 5. 5 bagi 5, 1. Nah, ini kita nggak ambil ya. Karena kita ambil faktor primanya. Nah, maka 24 itu faktornya berapa? 2. Nah, lihat ada berapa ini? Ada 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 kali ini 3. Nah, kalau 50 gimana? 2 kali, nah 5-nya ada 2 kan? 5 pangkat 2. Oke, sekarang kita mencari KPK. Ini ada tips ya. Tips mencari KPK itu cari angka yang sama tapi nilainya paling besar dan beda. Maksudnya gini, ini KPK yang tulisan merah ya. Nih, cari angka yang sama. Lihat nih, ini kan sama-sama angka 2. Nah, cari yang besar. Nah, 2 pangkat 3 dengan 2 besar mana? Nah, besar ini kan. Nah, berarti kita ambil angka ini buat KPK. 2 pangkat 3. Nah, sekarang dan beda. Nah, ini di sini 3, di sini nggak ada kan? Berarti kita ambil. Nah, sekarang lihat sini. Nah, ini beda kan? Karena di sini nggak ada, kita ambil ya. Berarti kali 3 kali 5 pangkat 2 ya. Oke, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2. 8 dikali 3 kali 5 pangkat 2. 5 kali 5, 25 ya. Nah, ini berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya 600 ya. Jadi KPK dari 24 dan 50 itu 600. Oke, sekarang kita mencari FPB. Nah, yang warna hijau ya tulisannya. FPB itu tipsnya begini ya. Cari angka harus sama nih, ada kata harusnya ya. Tapi pilih yang kecil nih, ada harus sama. Berarti nggak boleh beda ya. Nah, jadi FPB-nya berapa? Cari angka yang sama. Nah, ini angka sama 2 pangkat 3 dan 2 sama-sama K2. Nah, yang paling kecil mana? Ini yang paling kecil. Berarti FPB-nya udah ini 2 ya. 3
nggak bisa ya karena di sini nggak ada. 5 nggak bisa karena di sini juga nggak ada ya. Jadi FPB-nya 2. Oke, selanjutnya bagaimana kalau ada 3 angka? Misalkan contohnya, tentukan KVK dan FPB dari 60, 36, dan 12. Oke, langkah pertama itu cari pohon faktornya. Ini pohon faktornya. Silahkan kalian pelajari dulu. Oke, kita langsung aja ya. Faktor dari 60 berapa? Ini 2 pangkat 2 ya, karena ada 2 kali 3 kali 5 ya, ini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sekarang faktor dari 36, 2 pangkat 2 kali ini 3 nya ada 2 ya, 3 pangkat 2. Oke, 12. Sekarang ini 2 pangkat 2 kali 3. Oke, sekarang kita cari KPK ya. KPK itu gimana patokannya? Nih, cari angka yang sama, ambil yang paling gede atau yang paling besar, dan yang beda ambil ya. Nih, lihat nih. Ini kan sama semua ya. Ya udah, KPK-nya 2 pangkat 2. Kita ambil salah satunya aja, misalkan yang ini. Sekarang yang 3 yang mana yang diambil? Nah, yang ini ya. 3 pangkat 2, 5 diambil ya, karena beda ya. 5 ya. 2 pangkat 2 kan 4. Ini kan 9. Ini 5. Jawabannya 180 ya. Jadi KPK-nya 180. Oke. Selanjutnya FPB. Bagaimana cara mencari FPB? Nih patokannya gini. Cari angka yang harus sama, tapi ambil yang paling kecil ya. Nah, ini sama kan? Ini nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil, ya ambil aja salah satunya ya. 2 pangkat 2. Sekarang ini sama, angka 3 kan? Yang paling kecil yang mana? Ya ini. Ya boleh ini, boleh inilah, nggak apa-apa ya. 3, 5 nggak boleh ya, karena di sini nggak ada 5. 2 pangkat 2 itu 4 kali 3. 4 kali 3 itu 12. Oke, gitu aja ya. Semoga bermanfaat.